Shalom anak muda, selamat datang di ibadah online Youth GPD Metro. Mari kita siapkan hati kita akan satu pujian dekat Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Saya udah ngepot. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman, kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya
hadirat-Mu kami aman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Jesus, Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami bisa kembali berkumpul Tuhan, ibadah online bersama Tuhan. Biar setiap kiranya Tuhan yang memberkati setiap ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom anak muda, mari sangat muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ku diberi kuasa. Buat tepuk tangan semua ya. Come on. Tangan sama-sama. Come on. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Kita pujian dari awal. Katakan dengan imanmu. Oh. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. Berikan bagi nama Tuhan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Come on.
kau. Katakan dengan imanmu, hanya kau. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari teman-teman, saya undang semua untuk siapkan hati teman-teman masing-masing. Kalau sebentar kita akan dengar firman Tuhan. Kita ngasih satu pujian, sungguh indah. Haleluya Tuhan, iman kasih. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kalau kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, biar setiap firman-Mu Tuhan menjadi rema setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita bertemu saat hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan saya sampaikan sore hari ini ada hubungannya dengan mencari Tuhan. Ya, sebelumnya pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan pemuda hari ini. Ya, ini kesempatan baik terus buat saya untuk terus belajar, terus menggali apa yang bisa saya kerjakan untuk pelayanan di tempat ini. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, hari ini pembacaan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Amos pasal yang kelima, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Saya bacakan ayat firman Tuhan buat kita semua. Teman-teman memperhatikan Alkitabnya. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, tema firman Tuhan saat hari ini saya beri judul mencari Tuhan, beroleh hidup. Nah, ayat yang barusan kita baca adalah satu peringatan Tuhan kepada orang Israel yang disampaikan melalui perantaraan Nabi Amos. Ya, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ada satu peringatan yang disampaikan Tuhan kepada orang-orang Israel. Orang Israel secara spesifik yang dimaksud adalah kerajaan Israel Utara. Ya, ada 10 suku dari 12 suku Israel yang tinggal di kerajaan Israel Utara. Nah, kepada mereka ini Tuhan menyampaikan satu peringatan bahwa mereka harus mencari Tuhan supaya mereka beroleh hidup. Hal ini diulangi sampai 2 kali, ya, di ayat yang keempat dan di ayat yang keenam, menandakan bahwa ada sesuatu yang sangat penting, ada sesuatu yang sangat harus dikerjakan karena Allah sudah memperingati mereka. Nah, peringatan itu adalah supaya mereka mencari Tuhan, supaya mereka juga beroleh kehidupan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca kita menemukan ada satu hubungan sebab akibat di sini. Ya, sebab kalau mereka mencari Tuhan, mereka beroleh hidup. Maka artinya sebaliknya, ketika mereka tidak mencari Tuhan, ketika mereka meninggalkan Tuhan, maka mereka akan mati. Nah, hal-hal ini terjadi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang Israel ternyata mulai meninggalkan Tuhan. Ya, pada masa itu, pada zaman Amos menjadi nabi, ya, Israel sedang berada dalam stabilitas ekonomi yang baik. Israel sedang dalam keadaan politik yang baik. Mereka cukup makmur, mereka menikmati kenyamanan, ya, mereka menikmati kedamaian, sehingga mereka kemudian menjadi terlena akan itu semua, akhirnya membuat mereka melupakan Tuhan. Orang-orang Israel hidup dalam satu keadaan yang memperlakukan penyembahan berhala. Ya, hal ini juga dipengaruhi oleh rajanya, karena rajanya membuat satu patung, membuat satu tempat untuk mereka boleh menyembah kepada Baal, kepada patung-patung, sehingga orang-orang Israel menjadi meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, bagaimana peringatan Tuhan disampaikan kepada orang Israel, artinya bahwa Tuhan masih mengasihani mereka.
bahwa Tuhan masih mengasihi orang Israel dan Tuhan memberikan peringatan kepada mereka. Ya, kita tahu bahwa orang yang mengasihi pasti akan menegur mereka yang berbuat salah. Demikian juga Tuhan kepada orang Israel, sampai disampaikan pesan itu 2 kali melalui Nabi Amos bahwa mereka harus mencari Tuhan supaya mereka beroleh hidup. Ya. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, nah mari kita belajar arti dari kata carilah aku atau carilah Tuhan ini. Ya. Dalam arti yang sebenarnya, ya, dalam tulisan-tulisan Alkitab ada 2 maksud, ya, dari kata carilah aku atau carilah Tuhan. Yang pertama berarti bahwa carilah aku, arti yang pertama adalah meminta petunjuk Tuhan. Jadi ketika Tuhan sampaikan peringatan kepada orang Israel adalah karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah beribadah kepada Baal. Mereka mempersembahkan korban-korban kepada berhala. Sehingga Tuhan sekarang memperingati mereka. Mereka harus kembali kepada Tuhan dan meminta kembali petunjuk dari Tuhan. Itu arti yang pertama dari carilah aku. Ya. Hal ini sering kita temukan ketika Daud, ya, menjadi raja bagi orang Israel. Seringkali dia sebelum mengambil keputusan, baik untuk keluarganya, baik untuk untuk kerajaan Israel sendiri, ya, dia terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan. Tetapi kemudian setelah waktu berlalu, Daud sudah tidak ada lagi, Salomo tidak ada lagi, kerajaan itu menjadi terpecah, ya. Mayoritas orang-orang yang tinggal di kerajaan Israel Utara kemudian meninggalkan Tuhan. Dan mereka tidak lagi mencari petunjuk Tuhan. Nah, arti yang kedua kemudian dari carilah aku atau carilah Tuhan adalah merindukan kehadiran Tuhan. Jadi ketika Tuhan bilang carilah aku, artinya Tuhan bilang, hei, kamu mulailah rindukan aku lagi. Merindukan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsamu, di tengah-tengah keluargamu. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kedua arti ini, ya, sebenarnya tujuannya sama, yaitu adalah untuk memposisikan orang-orang Israel sebagai orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau tarik ini sekarang ke zaman kita mau tarik pelajaran ini, ya, dengan apa yang kita alami sekarang ini. Di tengah-tengah situasi COVID yang ternyata belum membaik juga, ya, tetapi keadaan harus tetap maju, kita harus tetap berjalan, kita perlu untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mungkin anak-anak muda, ya, masih sehat, masih kuat, ya, tidak ada sakit riwayat penyakitnya, tetapi bukan berarti kita bisa dengan semaunya kita sendiri bertindak. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita, mumpung kita masih muda. Nah, hal yang terutama yang perlu kita perhatikan itu adalah kita harus mencari Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan ada 2 arti dari mencari Tuhan. Yang pertama, kita harus meminta petunjuk Tuhan, atau kita kemudian merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang artinya adalah kita memposisikan diri sebagai anak-anak muda yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan merasa kita kuat. Jangan merasa kita hebat. Jangan merasa kita punya orang tua yang bisa mendukung kita. Saya mau sampaikan ini kepada kita semua. Kemampuan manusia itu terbatas. Ya. Sebaik-baiknya manusia bisa mengerjakan hal-hal yang di dalam dunia ini, tetapi mereka pun mempunyai kemampuan yang terbatas. Tapi ketika kita berusaha mencari Tuhan, maka saya percaya kita akan beroleh sesuatu yang baik. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini begitu sederhana. Ya, kita diingatkan lagi sama seperti orang Israel sedang diingatkan.
Mereka harus mencari Tuhan. Hari ini saya juga mau sampaikan kepada kita anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, ya, kita juga harus mencari Tuhan. Kita harus memposisikan diri kita sebagai anak-anak muda yang membutuhkan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kita. Alkitab mencatat ketika mencari Tuhan, maka di ayat 4 katakan, maka kamu akan hidup. Di ayat 6 juga dikatakan, maka kamu akan hidup. Jangan cari pertolongan di tempat yang lain. Jangan cari pertolongan kalau di konteks ini, ya jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal. Di sana adalah pusat-pusat penyembahan berhala orang-orang Israel pada waktu itu. Dan Tuhan bilang, jangan lagi ke sana, tapi kamu kembali kepadaku. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Anak-anak muda, carilah Tuhan, kamu akan beroleh hidup. Nah, pengertian hidup di sini saya coba cari artinya ketika saya belajar ini. Ada banyak sekali arti hidup. Ya, ini bukan sekadar artinya hidup yang kita alami sekarang ini, tetapi ketika Tuhan bilang maka kamu akan hidup, ada arti yang pertama di sana adalah arti mempertahankan kehidupan. Kehidupan yang dimana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu arti yang pertama. Hidup arti yang kedua adalah bagaimana kita kemudian diselamatkan. Ini berbicara tentang kehidupan kita setelah kematian. Yang ketiga, arti hidup adalah kita dipulihkan. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa ketika kamu mencari aku, kamu akan hidup, ada 3 pengertian di sana. Pengertian kita akan hidup sekarang ini, ya, di mana Roh Kudus menuntun kita. Juga pengertian arti hidup setelah kita mati nanti, yaitu kita tinggal bersama-sama dengan Bapa. Dan juga pengertian bagaimana kondisi jiwa kita, rohani kita dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya, ternyata firman Tuhan itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan firman Tuhan tentang orang-orang di Efesus, ya, yang meninggalkan kasih yang semula. Ya, mereka jatuh dalam keadaan yang dalam. Dan Tuhan bilang, segera berbalik, bertobat, dan lakukan kembali apa yang dahulu kamu lakukan. Sekarang Tuhan ingatkan kita untuk mencari Dia. Maka kehidupan sekarang ada jaminannya, kehidupan ke depan pun ada jaminannya. Dan kita tinggal dalam ketenangan karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya, satu contoh dalam Alkitab bagaimana secara langsung ada dampak ketika dia mencari Tuhan, dia beroleh hidup. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-19, contoh dari orang yang mencari Tuhan beroleh hidup, ya. Kita buka Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, ya, siapa yang gak tahu cerita tentang Zakheus? Ya,
Dari sekolah minggu kita diajar, Zakeus itu pemungut cukai, badannya pendek. Waktu itu dia mau bertemu dengan Tuhan, tapi karena ada banyak orang di sekitar itu juga yang sedang menunggu Tuhan Yesus, ya, karena badannya pendek dia nggak bisa masuk di antara mereka, nggak bisa menerobos kerumunan itu, sehingga dia harus cari cara untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab mencatat, kemudian dia mendahului orang banyak, ya, dia lihat jalan mana yang akan dilalui oleh Yesus. Kemudian dia naik pohon ara, supaya ketika Yesus lewat dari tempat itu, dia bisa melihat Yesus. Sesuatu kemudian terjadi. Ternyata ketika Yesus lewat di tempat di mana Zakeus ada, ya, di atas pohon, Tuhan melihat ke atas pohon dan memanggil Zakeus. Yesus bilang, aku harus makan di rumahmu. Kemudian kita tahu peristiwa selanjutnya, Zakeus bersuka cita, hartanya dibagi-bagikan, kalau ada yang dirugikan dikembalikan 4 kali lipat. Sehingga Yesus berkata kepada orang banyak pada waktu itu, ya, hari ini terjadi keselamatan di dalam rumah ini, karena Zakeus ternyata juga adalah anak Abraham. Dan Tuhan bilang, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini adalah satu contoh dari orang yang mencari Tuhan. Nah, kita harus punya sikap seperti ini, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Sikap yang mencari Tuhan. Nah, kata mencari itu adalah sesuatu yang aktif, diwujudkan dengan aksi, diwujudkan dengan sebuah tindakan. Ketika Alkitab mencatat Zakeus penasaran orang seperti apakah Yesus itu, dia tidak dengan diam-diam saja di rumahnya. Ya, ketika Zakeus penasaran, dia pengen ketemu Tuhan Yesus, dia nggak kirim orang untuk memanggil Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Dia melakukan sesuatu, dia bertindak, dia ambil sikap, dia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan ketika ada tantangan, ada halangan yang harus dihadapi oleh Zakeus, dia tidak menyerah dan berhenti mencari Tuhan. Ya, dia terus berusaha sehingga akhirnya Yesus ada di rumahnya, makan bersama-sama Zakeus, dan Tuhan menyatakan keselamatan kepada Zakeus. Ketika dia mencari Tuhan, dia beroleh kehidupan. Nah, anak-anak muda, saya mau bertanya kepada kita, sudahkah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita? Adakah aksi-aksi, adakah tindakan-tindakan yang sudah kita wujudkan ketika kita mencari Tuhan? Ingat, kata mencari itu ada hubungannya dengan kita meminta petunjuk Tuhan. Anak-anak muda biasanya sering digoyahkan, ya, pilihannya, mudah diombang-ambing, ya, keputusannya. Nah, supaya kita jangan salah bertindak, mintalah petunjuk Tuhan. Ketika kita diperhadapkan terhadap pilihan, ya, orang-orang muda sering galau, ya, saya harus pilih yang mana, saya harus bagaimana, apa yang harus aku perbuat, ya. Ketika sharing dengan orang tua, ternyata, ya, apa yang di-sharingkan dengan orang tua tidak sepenuhnya memberi jawaban terhadap keresahan kita. Kita perlu alternatif yang lain. Nah, saat-saat seperti itu, saya mau mengajak kita, mari kita berdoa, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan, kita cari petunjuk Tuhan, kita minta petunjuk Tuhan. Melalui apa? Berdoa. Melalui apa? Firman Tuhan. Oleh sebab itu saya tidak mau berhenti untuk terus mengingatkan anak-anak muda, jangan berhenti baca Alkitab. Karena ketika kita baca Alkitab ini, ya, ada hal-hal yang terus ditambahkan dalam hidup kita, baik secara rohani, baik secara pikiran. Ya, ada satu hal yang saya perhatikan, mungkin juga tidak selalu, tapi ini adalah hal yang sering saya perhatikan. Kalau ada anak sekolah minggu rajin ke gereja, ya, kalau ada anak sekolah minggu, ya, aktif, ya, di kelasnya, menjawab pertanyaan, dengar cerita, antusias, pasti yang kayak gitu, ya, anak-anak yang seperti itu ranking di sekolah. Artinya saya mau sampaikan bahwa firman yang didengar anak-anak itu menambahkan sesuatu kepada mereka, ya. Oleh karena firman itu mungkin mereka jadi lebih pintar dibanding yang lain. Nah, oleh sebab itu ketika kita dalam keadaan yang tidak menentu,
Ketika kita mungkin di tengah-tengah situasi yang terombang-ambing, kita bingung dengan apa yang harus kita putuskan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita baca Alkitab. Kalau perlu kita juga puasa. Ya. Puasa untuk merendahkan diri, puasa untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan apa-apa. Dan kita perlu Tuhan untuk menolong kita mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Kita juga perlu mencari Tuhan dengan kita merindukan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita ingat Tuhan. Ya, dimanapun kita berada, kita ingat Tuhan. Sehingga kalau Tuhan kita ingat, dosa tidak akan kita kerjakan. Oleh sebab itu kemudian itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Dan kita akan beroleh hidup. Baik hidup yang sekarang, hidup yang akan datang. Baik rohani kita dipulihkan oleh Tuhan, maupun kesehatan jasmani kita. Oleh sebab itu anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sederhana hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mencari Dia supaya kita beroleh hidup. Kata mencari itu adalah kata yang aktif. Kata yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu, bertindak dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Hasilnya adalah kehidupan. Tadi saya sudah kasih contoh bagaimana Zakheus, ya, dalam pencariannya kepada Tuhan, dan dia bertemu dengan Tuhan, dia beroleh kehidupan. Hari ini Tuhan bisa kita cari, karena ada waktu di mana Dia tidak akan menjawab panggilan lagi. Ada waktu di mana pintu akan tertutup. Ada waktu di mana Dia akan berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal kamu." Sebelum waktu itu datang, mari kita terus berusaha mencari Tuhan. Mari kita terus berusaha supaya kita dikenal oleh Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, satu ayat penutup terakhir. Ya, penutup firman Tuhan. Hari ini kita buka dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya baca firman Tuhan buat kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah ayat yang disampaikan Yesus ketika Dia mengajar murid-murid. Apa yang saya mau katakan di sini? Dari zaman perjanjian lama, dari zaman kerajaan-kerajaan di Israel, ya, sampai ketika Yesus datang, ya, dan mengajar murid-muridnya, ada satu hal yang terus disampaikan oleh Tuhan kepada umat-umat yang dikasihinya, yaitu bahwa mereka harus mencari Tuhan. Ayat 33 ini katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu berdampak kepada yang lain-lain akan mengikuti. Perjanjian lama tadi katakan, ketika cari Tuhan, beroleh hidup. Perjanjian baru katakan, semuanya ditambahkan kepadamu. Anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman Tuhan, ya, yang disampaikan di zaman perjanjian lama, sampai juga disampaikan di perjanjian baru oleh Yesus sendiri, pesannya tidak berubah. Tentu hari ini pesannya juga tidak berubah, bahwa anak-anak muda harus terus mencari Tuhan. Kita orang-orang percaya harus terus mencari Tuhan supaya kita beroleh hidup. Mintalah petunjuk dari Tuhan. Cari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kamu akan merasakan perbedaan. Bagaimana ketika kamu dilingkupi oleh Tuhan. Bagaimana ketika kamu berjalan dalam penyertaan Tuhan, berjalan di jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kamu akan berbeda dengan orang-orang yang lain. Oleh sebab itu anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, mari rendahkan diri kita, jangan keraskan hati ketika kamu dengar firman Tuhan untuk mencari Tuhan. Selagi kita masih kuat, kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik, kita terus cari Tuhan dalam kehidupan kita. Maka biar Dia menuntun kehidupan kita supaya kita dapat beroleh hidup. Hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita semua.
Biar firman Tuhan ini menjadi berkat, ya. Biar firman Tuhan ini dapat menjadi satu ingat-ingatan bagi kita bahwa selama kita masih hidup dalam dunia, kita harus terus mencari Tuhan. Sebab ada konsekuensi yang akan terjadi kalau mereka tidak mencari Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan, ada konsekuensinya. Tadi di ayat yang ke-6 dikatakan, supaya Tuhan tidak datang seperti api. Artinya ada penghukuman bagi mereka yang tidak mencari Tuhan. Hari ini firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan masuk dalam hati kita, firman Tuhan kita kerjakan supaya kita semua bertumbuh dan kita beroleh hidup yang kekal. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari tundukkan kepalamu. Kita mau berdoa kepada Tuhan buat firman yang sudah kita dengar saat hari ini, buat firman yang sudah disampaikan. Firman itu menjadi rema dalam kehidupan saya, menjadi rema kehidupan anak-anak muda semua, menjadi rema buat semua yang mendengarkan. Oleh sebab itu, jangan keraskan hati kalau firman disampaikan untuk kita. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan masih mengingatkan kami untuk kami terus mencari Tuhan. Kami percaya itu adalah bentuk dari Tuhan mengasihi kami. Kami percaya itu adalah tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kehidupan kami anak-anak-Mu. Oleh sebab itu dalam masa muda kami, biar kami terus kerjakan firman Tuhan ini. Kami mau mencari Tuhan, kami membutuhkan petunjuk Tuhan, kami membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat beroleh kehidupan yang kekal, kehidupan di masa sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang baik. Hari ini kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di seluruh penjuru dunia ini. Oh Tuhan, menyatakan kuasa-Mu, supaya mereka yang percaya kepada Tuhan terus ada dalam perlindungan Tuhan, supaya mereka yang dikasihi oleh Tuhan, supaya mereka juga beroleh keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami untuk melalui setiap hari yang kami lalui. Mampukan kami untuk terus menjaga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami tidak menjadi berdosa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Ajar kami terus untuk mencari Tuhan, baik dalam doa-doa kami, baik dalam pembacaan firman kami, baik dalam penyangkalan-penyangkalan diri yang kami kerjakan. Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Akhir ibadah kami ini, kami bersyukur kepada Tuhan dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.